Assalamualaikum Pak Ambari. Waalaikumsalam Mas Wisnu atau Pak Wisnu nggih. Hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin Pak nggih. Iya. Hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas Pak Ambar ya. Oh iya. Pada percakapan kali ini Pak Ambar ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tentunya tentang praktek mengajar yang akan jenengan laksanakan tanggal berapa Pak? Tanggal 30 berarti ya? Kita tanggal 30 ya. Ya. Harinya hari Rabu. Hari Rabu ya. Nah, jadi kita akan membahas dulu yang pertama tentu saja tujuan pembelajarannya Pak Ambar. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya praktekkan, yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yang berdasarkan dan yang kedua itu siswa supaya bisa mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang nanti saya akan praktekkan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan nanti bisa mendeskripsikan fungsinya dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Dan nanti akan kita pelajari bersama pas pada waktu kita melaksanakan praktek mengajar. Jadi ini nanti mata pelajarannya IPAS Pak? IPAS, ya. Dan saya sebagai atau mengaku untuk kelas 4 dan memang jadwal pada hari itu juga IPAS. Terus Pak Ambari untuk nanti waktu mengajar itu kira-kira apa pengembangan yang ingin dicapai oleh jenengan? Untuk pengembangan yang dicapai sasaran pada siswa supaya siswa itu bisa meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi atau mengenal lebih dalam tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, sehingga dengan pembelajaran atau mempelajari hal itu siswa itu akan lebih tahu tentang bagaimana untuk bagian-bagian atau fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Di antaranya paling tidak ada misalnya batang, akar, daun, serta bagian tubuh tumbuhan yang lain. Sekiranya gitu Pak Wisnu. Bagus itu Pak Ambari. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan kita biasanya ada taktik atau strateginya Pak Ambari. Iya. Nah, jenengan sudah punya atau belum itu kira-kira nanti strategi yang digunakan apa untuk pembelajaran? Untuk taktik atau strategi dalam pembelajaran IPAS nanti yang saya akan praktekkan, untuk strateginya yang pertama akan saya ambilkan video tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, video dengan adanya media itu apa proyektor. Iya. Itu sudah ada, saya sudah mendownload video yang nantinya anak itu bisa menonton langsung, ini fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi. Yang kedua, kita mempraktekkan untuk bagian yang paling utama saya posisikan tentang apa itu batang, tapi sasarannya pada bunga atau bunga itu bunga yang berwarna putih. Misal ada bunga pepaya atau melati atau apa itu kan ada tangkainya yang lebih panjang. Nah, itu nanti anak suruh untuk membawa air dalam cup yang sudah dikasih warna. Nah, nanti biar tahu bahwa batang tersebut juga menyerap air yang sudah ada warna, sehingga bunga yang tadinya warnanya putih insya Allah akan berubah warna sesuai dengan warna-warna yang ada di dalam cup atau gelas atau air yang sudah dikasih gelas. Itu kiranya Pak Wisnu untuk sasaran atau strategi atau peningkatan tujuan dan pembelajaran dalam nanti yang saya praktekkan. Sudah cukup jelas sih menurut saya Pak Ambar. Jadi nanti strategi jenengan itu ada dua ya. Yang pertama melalui media tadi, video, kemudian yang kedua adalah melalui praktek atau percobaan ya. Itu saja sih Pak Ambar sebenarnya yang saya tanyakan. Nanti sambil kita mempelajari
modul ajar jenengan, dan nanti kita observasi dan nanti dievaluasi pasca observasi. Oke, gitu. Semoga lancar ya Pak Ambar. Lancar, doanya biar lancar. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ada yang tidak berangkat? Baiklah anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Ayo, silakan siapa yang mau memimpin? Ayo masyarakat, memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Pembiasaan, semoga tadi yang apa kita rencanakan dalam kegiatan pada pagi hari ini ada diberikan semua kelancaran dan ilmu yang manfaat. Anak-anakku sekalian, untuk pada pagi hari ini tadi yang tidak berangkat Mbak Jian ya, Anak sampai ya, tak kasih. Ya. Suratnya ada. Suratnya ada enggak? Surat. Surat apa yang tadi ya? Oh, ini suratnya. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran yang pada kali hari ini, yaitu tentang tumbuh. Dikeluarkan untuk buku pelajarannya. Sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran yang kemarin? Sudah paham dan jelas? Paham belum? Paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut pembelajaran yang berikutnya tentang tumbuhan. Kita sebagai orang desa, orang kampung, tidak lepas setiap hari mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, mau berangkat aktivitas apapun, selalu melihat tumbuhan. Jadi berangkat sekolah juga melihat tumbuhan. Lihat ya? Apa saja? Coba tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo, apa saja? Tumbuhan. Bunga, terus? Pohon. Terus? Pohon pun bermacam-macam kan? Ada pohon apa saja? Mangga. Rambutan. Terus? Langkeng. Terus? Jambu. Dan masih banyak pohon-pohon yang
yang lain. Ya. Nah, pada bab pembelajaran kali ini itu tumbuhan, ya, tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Ya. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia. Berarti tumbuhan itu sangat penting atau tidak? Bagaimana seandainya tidak ada tumbuhan? Ada kehidupan tidak? Kita setiap hari kita makan juga berasal dari tumbuhan. Tumbuhan apakah seperti juga makhluk hidup? Iya, juga membutuhkan makan. Tapi tumbuhan tidak memberikan makanan pada manusia. Terus disitu ada penjelasan, ya, tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup saat bernafas sehari-hari. Ya. Tumbuhan bisa dikatakan sangat penting itu karena apa? Karena dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi, terutama manusia. Semua berdiri, boleh berdiri. Sampai untuk tangan nggak apa-apa, ya. Baru saja kita nyanyikan tentang lihat kebun. Di rumah ada yang punya kebun? Ada enggak? Ya, orang kampung itu pasti biasanya ada yang mempunyai kebun atau pekarangan, ya. Di rumah, di pekarangan itu bisa ditanami tumbuhan, berbagai macam jenis tumbuhan. Terus seperti itu ada gula, ada pohon, banyak, ya. Karena dengan kita menanam tumbuhan juga kita akan ada hasil dampak. Kalau menanamnya bunga, kita akan melihat keindahan. Kalau menanamnya tanaman yang bisa kita makan, bisa dimanfaatkan untuk makan. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa seperti manusia, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh sesuai dengan fungsi masing-masing pada setiap anggota tubuh tumbuhan. Tadi anggota tubuh tumbuhan jadi daun, batang, akar, dan bunga. Ya, perlu nanti tak dijelaskan satu persatu untuk bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, nih, Pak membawa contoh. Pak Guru membawa contoh, ini ada tumbuhan. Coba siapa yang tahu mana yang disebut batang? Yo, siapa yang berani pegang batang mana? Yuk, Mas Dion, batang. Betul sama? Betul. Ya, akar. Ayo, siapa yang berani? Mas Ardo. Betul sama? Betul. Daun. Ayo, Mas Arsa. Kelompok mana ini? Kelompok yang lain kok tenang saja. Nah, ini daun. Betul ya? Betul. Ini adalah contoh tumbuhan.
tapi tidak ada buah karena belum berbuah. Ini padahal kalau sudah tua nanti kelak akan tumbuh buahnya juga. Ini ada daun, ada batang, ada akar. Ini semua nanti akan ada fungsinya bagi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Contoh, daun. Daun itu tumbuhan akan memasak makanannya pada daun sehingga tumbuhan bisa tumbuh karena ada asupan masakan makanan, ya. Daun ini termasuk juga bisa disebut dengan dapur pada tumbuhan. Terus batang. Batang berfungsi sebagai apa? Penyangga atau penopang tumbuhan supaya kuat, tidak lemes, tidak terlalu mudah. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan mineral atau zat hara yang disalurkan melalui batang atau sampai ke daun. Nanti itu fungsi dari akar. Ya. Di sini dijelaskan bahwa ini ada bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya. Seperti baru saja ini ada daun, bunga, batang, akar dan buah. Daun adalah tempat tumbuhan makanan, tadi sudah dijelaskan, ya, untuk tempat membuat makanan, ya, pada tumbuhan. Terus ada pula ini bunga. Bunga adalah tempat apa? Terus pada batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. akar, ada akar. Nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Terus pada apa lagi? Buah. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itu adalah fungsi-fungsi dari anggota tubuh tumbuhan, ya. Ada daun, bunga, batang, serta buah dan akar. Itu ada fungsi masing-masing. Daun sebagai memasak makanan, akar sebagai menyerap zat hara dan air serta mineral, batang sebagai penyalur yang menyalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus untuk apa namanya? Buah sebagai tempat penyimpan makanan cadangan, ya. Dan yang satu tentang apa? Ada daun, batang, akar, buah dan bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan? Pada bunga biasanya itu terdapat di biji yang bisa ditanam kembali sehingga bisa berkembang biak suatu tumbuhan atau tanaman. Tapi apakah biji selalu pada bunga? Tidak. Kadang-kadang juga terdapat pada buahnya. Contoh yang pada buahnya mangga,
ada buahnya, itu ada pada buahnya ada biji yang bisa ditanam dan tumbuh tunas ya. Siapa yang membawa bunga? Ada enggak? Dikeluarkan bunganya. Bunganya dikeluarkan, terus aduh ini airnya lupa ini ya. Airnya yang sudah dikasih warna juga dikeluarkan. Nanti kita amati bersama-sama ya. Ada orang ini diganti. Coba air yang sudah dikasih warna dikeluarkan, yang dibawa dari rumah ya. Ini yang bisa nanti untuk membuktikan bahwa batang ya, bahwa batang itu menyalurkan air ke seluruh bagian bunga ya. Bahwa batang menyalurkan air ke seluruh bagian bunga atau tumbuhan. Ini nanti bunga yang warnanya putih akan berubah sesuai dengan air yang ada atau tidak ya. Coba nanti sambil diamati ya. Ini untuk kelompoknya Berga. Ini Mas Berga ya. Ini dikasih sini. Siapa pindah situ? Kenapa pindah situ? Pindah sebelah ya. Semua dimasukkan, bunga yang kalian bawa dimasukkan ke dalam air. Sudah? Kita amati ya. Nanti sampai berapa waktu, berapa jam, berapa menit, berapa detik waktunya ya. Amati apakah air tersebut disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan bunga yang kalian bawa. Oke. Dari percobaan tersebut nanti kalian tak kasih untuk pengamatan ya. Ini untuk pengamatan. Hasil mengamati itu tadi ya. Di sini nanti diisi tentang hasil pengamatan tersebut, bahwa ada saluran yang mengalir atau diserapkan oleh, ini ada kertas kosong, ini kosong sebelah. Misalnya sudah disalurkan oleh Bu. Diamati dulu bersama-sama dalam satu kelompok. Ditulis nanti ada waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit untuk menulis pengamatan dan hasil pengamatan ini. Dikeluarkan pentingnya. Diamati ya. Disalurkan apa tidak? Nanti dikumpulkan ya hasil dari pengamatan ini ya. Tinggal kelompok 1 dan 4. Sambil menunggu kelompok 4 ya,
Ini kita bacakan terlebih dahulu dari kelompoknya Aldo. Ini dari hasil pengamatan ini sudah bisa disimpulkan bahwa batang bisa menyalurkan air. Buktinya air yang warnanya biru sudah disalurkan sampai ke bunga. Ini bunga ya, betul Mas Abdu ya? Bunga ya. Bunganya lama-kelamaan berwarna biru. Ini punya Mas Abdu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk dibaca hasil dari pengamatan. Tumbuhan memiliki akar yang berfungsi menyerap air. Terus Dia akan berubah warna ketika dikasih air yang coba. Batang akan menyerap air yang berwarna. Daun berfungsi untuk menyaringkan air atau makanan. Ini menyimpulkan air yang berwarna merah juga diserap oleh batang dan apa ini? Dan bunga berwarna putih menjadi warna merah. Ya. Yang tadinya bunganya berwarna putih, nah sekarang sudah sedikit berubah menjadi berwarna merah karena dengan adanya air yang disalurkan oleh batang ya ke bunga melalui batang. Ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa batang juga fungsinya bisa menyalurkan air dan mineral. Intinya bunga yang ada atau yang kalian bawa itu yang tadinya berwarna putih dengan dikasih air yang berwarna sehingga bunganya ikut akan seperti warna air. Ya. Contoh tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada bunganya. Ini di sini ada biji, ada bunga di sini. Nih maju coba siapa? Ayo Amina maju, Mbak Amina. Nih dipegang. Nih. Mana yang batang? Terus yang bunga? Yang akan tidak ketahuan Pak di dalam tanah. Nah ini adalah suatu contoh tanaman yang berbunga. Nah bunga di sini nanti akan menyalurkan berkembang biakan. Berkembang biakan maka tanaman atau tumbuhan yang jadi itu kesimpulannya bahwa bagian tumbuh-tumbuhan itu mempunyai fungsi atau memiliki fungsi masing-masing. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan.
Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Dari paparan yang ada di sini ya, dari video itu pengamatan, kalian tak kasih lembar kerja untuk menuliskan ya bagian tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Ini sifatnya pribadi ya, atau lembar kerja sifat sendiri individu, tidak kelompok. Kalau tadi kelompok, ini individu. Ayo ditulis nama dan segera dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Di sini sudah ada contoh bunga, dan batang. Tinggal kalian menuliskan bagian-bagian tumbuhan yang mana yang belum tertulis. Waktunya yuk. Nah, dari penjelasan dari awal sudah di pengamatan juga, ada video visual juga sudah menjelaskan tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya. Dia sudah jadi bisa dikumpulkan di depan di meja waktu. Namanya apa selalu percobaan dah apa ya. Penting sudah semua nih, sudah semua belum? Ya, sudah. Kesimpulan pada pelajaran pada hari ini adalah tentang tumbuh-tumbuhan. Yang pertama menyimpulkan, dibaca bersama-sama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang Berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri dan berkembang biak. pada umumnya hampir semua tumbuhan memiliki yang pertama akar, terus batang, terus daun, terus bunga dan bunga atau buah atau bunga ya. Itu mempunyai fungsi masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pada kali pertemuan hari ini Pak Guru akhiri ya. Kiranya sampai di sini dulu. Pak Guru akhiri pelajaran pada atau pagi atau siang hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Ambari. Selamat pagi Pak Wisnu, Bungkus. Untuk hari ini Pak Ambari dan Bu Bos, ini hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Ini adalah tindak lanjut setelah kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu kita melakukan pra observasi, kemudian juga dengan sudah praktik mengajar, kemudian saya mengamati di kelas dan hasil pengamatan itu kita bahas dalam pasca observasi. Nah, untuk hari ini ada beberapa refleksi dari saya dan nanti silakan jenengan yang menjawab dengan sesuai keadaan di kelas ya Pak. Oh iya. Saya. Ya, terima kasih Pak Wisnu untuk refleksi atau catatan selama saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tentang kemarin berarti apa itu bagian-bagian tumbuhan ya. Itu kita menggunakan metode media. Metodenya berarti kan ada metode ceramah, ada metode praktek dan sebagainya. Medianya juga langsung kami atau saya ambil bahan dari kebun yang sudah dibawa oleh anak. Nah, untuk refleksi atau sasarannya itu anak antusias, anak juga lebih paham karena apalagi kita hidup di kampung yang langsung berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali contoh-contoh dan di situ sudah kami sediakan media, ada video, anak tak disuruh untuk mengamati. Intinya antara kekurangan dan kelebihan atau menggunakan media tersebut, pembelajaran itu anak lebih cepat paham. Adapun kekurangannya pasti 1-2 anak itu ada memang yang tidak betul-betul ikut atau mengikuti yang semaksimal. Memang ada tidak aktif, kurang aktif. Memang yang namanya anak banyak itu kan ada yang teledor atau apa itu kan ada. Memang ada 1-2 itu anak yang memang kurang untuk apa namanya itu partisipasi dalam pembelajaran tersebut. Terus Pak Ambari, untuk topik yang pertama tadi kan kita bahas tujuan ya. Tujuannya berarti tadi intinya tujuannya sudah tercapai. Karena sudah bisa menjelaskan fungsi bagian tubuh juga. Iya, sesuai secara rinci dan runtuh. Sesuai apa itu bagian-bagian tubuh atau bagian tubuh dan fungsinya itu memang sudah terjawab, anak sudah mengerti apa fungsi dari bagian-bagian termasuk seperti contoh daun untuk apa, untuk memasak, batang untuk menyerap air atau akar untuk menyerap zat hara dan sebagainya itu sudah tahu dan jelas. Terus untuk berikutnya Pak Ambari, untuk medianya itu kan jangan ada 2 media yang utama gitu. Yang pertama media video pembelajaran, yang kedua adalah media tumbuhan langsung ya. Kalau menurut jenengan Pak Ambari, itu yang paling membuat antusiasme anak itu yang video atau yang tumbuhan langsung itu Pak Ambari? Untuk yang membuat apa itu namanya antusias pada anak terutama pada media tumbuhan langsung. Karena sifatnya setelah anak itu tadi mempelajari itu tak disuruh untuk membawa dari rumah. Nah, akhirnya kan kesannya anak itu sangat senang bahwa apa itu tugasnya itu dipakai atau difungsikan itu sangat senang sekali. Adapun untuk video juga sangat mendukung karena anak selain dikasih untuk media tumbuhan secara langsung dan dikasih video itu anak juga ada sesuatu yang untuk melihat ini ada video pembelajaran dalam melihat tentang bagian-bagian tumbuhan. Itu Pak Wisnu. Untuk metodenya tadi kan berarti jangan itu namanya memakai metode percobaan ya. Percobaan berarti ya. Percobaan. Selain ceramah kan paling sedikit-sedikit terus
sama apa namanya perjukaan itu ya. Terus setelah itu kan dengan memberikan LKPD itu Pak ya. Iya. Saya lihat juga LKPD-nya sudah bagus ya Bagus, Pak. Pak. Iya. Ya, sudah bagus Iya. LKPD-nya, sudah pakai gambar-gambar tumbuh-tumbuhan itu ya. Iya, iya. Semua Berbagai macam tumbuhannya seperti yang di modul ini Pak ya. Ada tuh. Iya. Bagian tumbuh-tumbuhan, terus kemudian ada LKPD yang mencocokkan bagian tubuh dengan fungsi-fungsi tumbuhan yang sudah dibuat kotak-kotak seperti kartu ini Pak ya. Iya. Ini dari hasil KPD-nya juga sudah bagus berarti Pak ya? Iya. Ya semoga semua bagus. Iya, iya. Saya lihatnya sudah bagus ya Pak. Oke, Waktu oke. saya amati juga sudah bagus. Kemudian paling kalau ada sedikit catatan dari saya itu sedikit saja itu tentang itu saja Pak, apa tahapannya, tingkatan levelnya. Oh iya. Nah, jadi kan itu kan memang kemarin ada 2 atau 3 anak itu yang Iya. mohon maaf bisa dibilang kurang ya. Iya, iya. Kesiapan belajarnya kurang. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran berikutnya bisa itu Pak, apa yang namanya diberikan LKPD khusus untuk 3 anak itu. Oh, patut untuk 3 anak itu. Sehingga 3 anak itu supaya apa ya, ketika teman-temannya ikut mengerjakan dia itu kelihatan itu mengerjakan itu Pak. Karena kalau tidak dikasih khusus nanti dia kan mendongong bahasanya. Mendongong ya bahasanya itu berarti dia nganggur gitu. Oh, iya, Terus, iya, "Aduh, iya. aku nggak bisa sendiri nih, teman-teman yang lain kerja kok aku ngalamun tok ya." Nah, itu dikasih yang gampang kok Pak. Oh ya, sesuai dengan Sesuai kemampuan mereka. Paling itu saja sih dari saya cipta katanya. Terus satu lagi Pak Mbari, untuk rencana tindak lanjut ini sebenarnya kan kemarin sudah melakukan pembelajaran yang bagus dengan media dan metode yang bagus. Nah, untuk tindak lanjut di pertemuan berikutnya, untuk terutama khususnya di pelajaran IPAS, itu kira-kira apa yang ingin Anda lakukan? Apa ingin melanjutkan ini atau apa yang mau diperbaiki? untuk tindak lanjut kemungkinan untuk sementara melanjutkan ini dulu terlebih dahulu. Nah, setelah anak betul-betul mengetahui paham betul, nah baru kita melanjutkan ke pokok pembahasan atau pembelajaran yang berikutnya. Berarti tidak tergesa-gesa untuk Tidak melanjutkan tergesa-gesa. materi Pak ya? Yang penting bocah mudeng, orang mudeng Pak. Betul sekali Pak Mbari. Iya, iya, iya. Berarti demikian saja Pak Ambari. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Tadi ada beberapa catatan refleksi dari jenengan sendiri. Kemudian ada beberapa topik seperti tadi yang pertama adalah tentang media yang digunakan, 2 tentang metode, dan yang ketiga tadi tentang leveling ya atau tahapan-tahapan kesiapan anak. Itu juga sudah kita lakukan. Kemudian rencana tindak lanjut jenengan adalah tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan materi, tapi memilih untuk membuat anak memahami konsep dasarnya lebih lanjut. Demikian Pak Ambari, terima kasih atas waktu jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih atas bimbingannya semuanya.